Ya, ini Anissa ya. Maaf, ini kemarin. Jangan nyebutin nama, Dok. Kenapa? Poinnya aja. Iya, maaf, 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 Miss, lupa. Eh, ini yang kemarin ketemu Miss di rumah sakit, anaknya ibu yang kemarin. Oh, kenapa? Mau tanya kelanjutannya gimana? Nggak ada kelanjutannya, Dok. Kalau dokter belum ngasih tahu, kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Kan harus dites dulu. Oh, Ya, dia posisi masih koma, kita nggak bisa ngomong apapun. iya. Setelah koma, Oh kita iya. kita ambil kan tadi diambil semua darahnya, liurnya, kencingnya, apanya kan lagi dites dan tes kan harus nunggu. Oh, oke, Mm. Miss. Mm-mm. Oke. Jadi kita Iya, harus Miss. nunggu dulu. Kasih banget. Mm-mm. Oke. Bye-bye. Oh, terima Ini mbaknya anak yang kemarin telepon waktu itu ibunya koma ada di rumah sakit. Jadi sangat tragis sekali ya ini seorang anak ini dia tidak pernah tahu bahwa ibunya itu overstay di Hong Kong. Ibunya tiap bulan itu kirim uang ke Indonesia. Tiba-tiba ibunya koma. Itu temennya yang ngasih tahu saya bahwa temannya koma. Tapi ternyata saya kenal dengan ibu ini. Dan kita tidak pernah tahu kalau dia itu orang kaburan. Dia menyembunyikan serapat itu. Hanya ingin berjuang untuk keluarga. Anaknya sudah mengatakan, saya ingin ibu saya pulang. Jadi pedih banget ya. Dia bilang, nak, nggak usah. Aku akan menemanimu karena Hong Kong ini sangat menakutkan sekali. Kenapa? Ibu aja nggak mampu bertahan di Hong Kong. Tapi ibu akan menemanimu di Hong Kong. Dan aku aku gak kocok motoku gini meneh. Lihat. Saya tuh udah nggak kuat lagi di depan kamera sebenarnya. Mata saya itu. Kenapa? Karena selalu nanti mata saya netesin terus. Netesin air mata. Kenapa kocok motoan ireng? Ben gak ketok be awak. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Frida, terima kasih sawerannya ya Frida. Dan perjuangan seorang ibu itu tidak mudah. Anaknya sudah bisa kerja di luar negeri pun, dia tetap ingin berjuang buat anaknya. Halo. kasih. Waalaikumsalam. Jangan di speaker, Mbak. Jangan pakai handfree, bisa nggak? Suaramu nggak jelas soalnya. Tak matiin dulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Miss. Sehat, sayang. Miss, aku mau harap curhat. Iya, silakan. Enggak, aku kan kapan ki apa mbakku dhewe ki kan keceplosan Miss. Pakai bahasa Indonesia, sayang. Aku Pakai bahasa Indonesia. intinya tuh aku marahin kakakku gitu loh. Cuman Kenapa marahin itu kakakmu? ada alasannya. Lah kan setelah intinya ayahku nggak ada kan buat jatah ibuku, adikku itu kan tak lewatin kakakku. Terus setelah itu kan intinya ya kakakku tuh intinya mau datang ke rumah orang tuaku itu karena tak suruh pegang uang buat ibuku itu. Tapi setelah intinya kakakku itu nggak tak pegangin uang, dia itu nggak mau datang kan ke rumah ibuku gitu loh. Terus singkat kata waktu aku ngobrol sama kakakku ini itu kakakku itu ceplosan ngomong sendiri. Sebenarnya itu udah lama sih aku pendam tahun-tahun karena aku megangin uang dia itu ada kalanya dia tak suruh pegang, ada kalanya enggak. Nah, tapi di saat enggak tak suruh pegang itu, dia emang enggak datang. Terus nanti lain kali tak suruh pegang lagi, dia datang. Kan kayak gitu. Tapi aku cuma memendam itu rasa itu dalam batin, gitu loh. Terus
Nah saat ini emang dia itu nggak tak suruh pegang gitu loh. Dia nggak Intinya, tak suruh pegang, terus dia keceplosan ngomong tuh gini, ngapain juga aku datang ke rumah ibu, orang aku sekarang nggak disuruh apa, aku nggak dipegangin uang kayak gitu kan ngomongnya. Terus aku oh ini kesempatanku. Terus aku kan ngomong, aku itu kan masalah uang sama keluarga aku nggak perhitungan. Aku kan bilang gitu. Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Kalau kamu datang ke situ itu kan ke intinya rumah orang tuamu, rumah ibumu. Aku kan bilangnya kayak gitu. Kok cuma masalah nggak tak pegangin uang aja, intinya kamu nggak mau datang. Ya udahlah kalau kayak begitu. Intinya kan aku udah tahu, aku kan bilang kayak gitu. Gitu loh. Terus intinya aku tak marahin apa saat aku marahin kakakku kandung yang intinya kayak begitu, gitu loh. Aku maksudnya, cuma ingin curhat. maksudnya, Ya, maksudnya itu akan aku marah karena kakakku nggak tak pegangin uang, terus dia nggak mau datang ke rumahku, terus dia sekarang tak marahin, gitu loh. kamu Intinya ada di mana aku sih posisimu? Posisimu ada di aku mana? di Di Hong Hong Kong. Kong lah. Kalau aku di Indonesia ya aku setiap hari datang. Oke, poinnya adalah kamu ingin menanyakan apakah kamu marahin kakakmu benar atau salah. Uh-uh. Ya kalau menurut kamu benar, ya, ya itu benar. Tetapi, apakah mentang-mentang punya uang harus ngomong seperti itu? Kan biasanya lewat kakakmu, kenapa harus enggak lewat kakakmu? Kenapa? Ingin mempermainkan mentang-mentang punya uang. Orang kan akan berpikir seperti itu. Sebentar, sebentar, sebentar. Karena gini loh, kamu punya uang tapi dia punya kasih sayang. Ya kan dulu perantaranya dia yang ngasih ke ibunya. Dia kan punya power nih, ngasih uang. Jadi kan dia seneng, gembira. Apa salahnya sih menyenangkan saudara sendiri? Benar nggak sih? Iya, emang itu begitu. Aku tahu. Tapi poinnya itu juga begini loh, Miss. Kakakku itu kan datang itu tuh aku tuh dia tuh kadang juga cuma dititipin sama suaminya. Suaminya mau ngopi, terus ini jatah buat adik buat itu, gitu loh. Terus dikasihin ke suaminya suruh ngasihin ke ibuku. Nggak semata-mata intinya terus kakakku sendiri juga itu kayak datang ke situ itu juga enggak terlalu begitu gitu loh, Miss. Ya, tapi intinya menurut pendapatku adalah kalau kamu merasa tidak nyaman dengan keadaan itu ya ya nggak ada masalah sih. Cuman apa apa tujuan kamu menitipkan itu? Untuk apa? Tujuan kamu menitipkan Maksudnya itu apa? Tujuan kamu menitipkan pada kakakmu apa? tujuanku menitipkan Iya. ya karena nggak ada orang lain lagi gitu loh. Oke, kalau nggak ada orang lain lagi, ya udah dia mau atur seperti apa kan ya terserah dia tuh sayang. Terus kadang-kadang kamu kirim, kadang lewat kakakmu, kadang nggak. Kalau nggak itu dititipkan siapa? Oh enggak, kalau kirim itu tak ya tetap tak kirimin ke lewat kan lewat anaknya dia, tak kirimin ke anaknya dia, anaknya kakakku itu gitu loh, ke rekeningnya anaknya kakakku itu gitu loh. Terus ibuku itu tak bilangin itu ngutang aja dulu sama itu tetangga, aku kan bilang gitu, ngutang aja itu dulu sama tetangga, ntar kalau itu utangnya udah banyak ntar biar dibayar sama anaknya kakak, aku kan bilangnya kayak gitu. Soalnya anak rumahnya juga sebenarnya juga nggak jauh sih gitu loh, cuma beda beda desa kayak gitu kan. Terus yang ada sih yang dekat dengan rumahku itu kan tetangga itu loh. Tapi ya ibuku terus tak bilangin kalau ada apa-apa itu mendadak atau pas tidak ada uang itu buat adik, soalnya adikku itu
kan nggak 100% normal. Oh iya, nanti aku mau itu Miss. Miss boleh tanya ke Pak Purnomo nggak? Aku Boleh. kan seandainya aku mau nitipin adikku ke sana, tapi tiap bulan aku bayar biar adikku itu kayak dikasih arahan terus diajarin apa tuh sama Pak Pur. Soalnya almarhum ayahku itu kan dulu sebelum ayahku nggak ada kan itu yang ditakutin kan bapakku. Adikku nggak normal sih, adikku emang nggak normal. Dia nggak mau kerja, dia udah 30 tahun ke atas lah. Nggak tahu itu umurnya berapa, aku juga. Hmm. Tapi dia nggak normal. Hmm. Intinya itu dia nggak normal, dia nggak mau kerja. Cuma kerjaannya itu ke warung kopi, minta uang, minta uang, minta uang kayak gitu. Iki sing Termasuk masalah sing kerja. didike iki sing dijak ngomong iki. Uh, ya itu masalah kakakku itu intinya kan kalau menurut Miss Yuni kan begitu. Menurut Intinya saya apa? menurut Miss Yuni kalau apa tadi kalau apa aku karena aku punya uang terus aku intinya semena-mena kan gitu. Ya intinya satu hal, kamu kan punya uang. Dia dekat, Hmm. bagaimanapun yang direpotkan orang yang dekat. Karena orang yang dekat itu bau tai, bau. Orang yang jauh itu bau wangi. Jadi sebenarnya kalau kamu punya uang, ya biarkan aja kakakmu yang mengelola, saudaramu yang mengelola. Sorry, nggak tahu kakakmu atau saudaramu. Intinya Hmm. adalah kalau kamu nggak percaya sama saudaramu sendiri, percaya sama siapa. Tetapi kamu curiga itu juga nggak salah. Karena kadang-kadang saudara itu mbalelo. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Itu semuanya kembali pada kamu. Saya nggak berani ngomong. Tetapi saya ingatkan sekali lagi. Kalau kamu punya uang, ya jangan semena-mena. Kadang-kadang yang di rumah juga amanah. Dan jangan gara-gara kamu punya uang, terus kamu itu kayak drama gitu loh. Seolah-olah nggak percaya. Kadang dikasih, kadang enggak. Kayak kayak mempermainkan juga. Dia juga bisa marah loh. Itu satu. Loh, Ke- kalau amanahnya emang amanah, Miss. Terus masalahnya di saya mau permasalahkan di uang amanah Kenapa? terus mempersalahkan ini di Enggak. Kenapa di saat intinya uang itu enggak tak pegangin dia enggak mau datang ke rumah orang tuaku gitu. ya kadang-kadang mungkin repot loh Mbak Nek Deso Mbak. Ya Allah. Dia enggak ada kerjaan. Kok ngomongkel ya. Walaupun nggak ada kerjaan kadang-kadang mungkin ya mute ya elek ya oleh toh Mbak. Lalu ya kerjaannya juga cuma ngalor gitu. Weh, itu urusan dia bukan urusan kamu. Dia nggak mau jaga ibumu itu juga bukan urusanmu. Urusan yang penting kamu menjaga ibumu dengan baik. Yo wes toh. Iya, cuma kan aku tuh ya gitulah. Uh-uh. Ya udah ntar kalau itu lain kali dia kalau itu tak suruh pegang uang lagi atau gimana lah. Ayo, Terus intinya apa iki? ya itu aku minta minta sarannya itu gimana aku itu salah apa aku Kamu tidak salah, gimana? kamu juga tidak benar. Suka-suka kamu, karena menurutmu itu baik ya udah baik, yang nggak baik ya nggak baik. Tapi jangan menyalahkan orang lain. Kalau orang lain tidak mau datang ke keluarganya itu bukan salahmu, itu salahnya dia. Biar dia yang ngurusin. Kamu nggak berhak ngurusin dia. Kalau dia nggak mau datang, jangan paksa orang datang. Titik. Hmm, ya udah, makasih sarannya. Terus Ah. itu nanti yang masalah Pak Pur eh, golek ono dhewe ndek iku ndek admine Pak Pur. Aku iki lalian rek, aja dititipi. aku sudah aku sudah komentar di Mbak, itunya. inbox WA itu ada WA-nya Pak Pur langsung adminnya. Terus nulis, Pak saya dikasih tahu Miss Yuni suruh menghubungi Bapak langsung. Saya punya masalah ini. Rungokno dikit to enek wong ngomong dipotong-potong loh. Kalian iki lek enek wong ngomong aja dipotong dikit ben jelas cinta. Iya 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 Mak. Satu, di Facebooknya Pak Pur kan ada nomor adminnya Pak Pur. Pak, Assalamualaikum. Pak Pur, saya dapat informasi dari Miss Yuni.
bahwa saya harus menghubungi Pak Pur sendiri. Saya memiliki saudara yang keterbelakangan mental atau cacat mental atau Mm-mm. kurang waras dan saya siap membayarnya. Bapak tolong hubungi saya, ini nomornya saya. Wes, ngono. Jadi ojo megur Ya, assalamualaikum Pak. Boleh tanya enggak Pak? Ya ora dijawab. Sing SMS Pak Pur iki ratusan. Jadi kerame awakmu tok. Oke? ah, iya, Ceritakan iya, iya, iya. kronologinya seperti apa. Jadi diwoco terus dibales. Lah mereka, Assalamualaikum Pak Pur. Pak Pur saya butuh bantuan. Pak Pur saya pinjem uang. Pak Pur saya butuh uang. Ya ora dibales rek. Oke? Iya, iya. Oke. 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 Makasih, Mi. Yuk. Terus Oh, aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you too. Oleh miso apa ora, Rek? Oleh miso-miso apa ora? Oleh ngamuk ngamuk apa ora? Hah? Aku belereng motoku saiki malian, Rek. Ternyata memang nggak kuat ya ada di depan kamera terlalu lama nggak kuat, Rek. 2 jam 3 jam saya natapin kamera itu kadang-kadang saya ternyata nggak kuat juga. Jadi intinya ngin loh, Rek. Intinya apa? Intinya. Wis ono teleponnya. Halo. Assalamualaikum. Iya, Mi. Waalaikumsalam. Iya sayangku, cintaku.